Sallallahu ala Nabi. Ini kalau kerja benar, jualannya benar, serius dagangnya, paling 9 minggu izin Allah. Iya. Serius lah. Serius. Benar. Kira-kira 250 juta loh. 250 juta kan, berarti dibagi sebulan penghasilan kira-kira 20-30 juta. Siapa coba hari gini? Iya benar. Hah? Hari gini loh. Jualan, dagang. Ini mobil bukan yang kelas ini ya, ini kok udah kelas yang level 3. Iya. Bukan yang kelas GL, bukan GS. Iya, dan ini bukan ini asli nih. Ada BPKB ya? Ada BPKB. Ya. Dan alhamdulillah sama teman-teman kemarin ayo kita mulai lagi bergerak di G-Trend. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 tahun ya lumayan lah. Saya sudah dapat motor 2 fast track ya. Terima kasih teman-teman ya, teman-teman NRT sama manajemen ya, terutama, dan terima kasih juga sama semua mitra G-Trend karena saya juga kecipratan yang namanya omset nasional karena teman-teman juga semuanya ini luar biasa. Jadi kalau di G-Trend tuh hebatnya apa? Tidak ada gap-gapan antara tim satu tim lain, beda dengan bisnis saya yang lama. Tidak ada gap-gapan antara tim satu tim lain, beda dengan bisnis saya yang lama. Karena kalau di sini ada yang namanya omset nasional dibagi rata kepada tim. Artinya kalau kita bareng-bareng, memang pekerjaan dia di sana, ya dia itu penggiat MLM intinya kayak gitu. Begitu dalam tanda kutip Yusuf Mansur itu namanya kurang bagus ya, ya dia berpindah ke lain hati. Berpindah ke lain body gitu. Intinya ya mungkin para leader ini berlari, tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TechDB. Ya teman-teman, kita kemarin ngobrolin tentang Share Loom dan Pattern ya, dimana sebenarnya kalau dalam berita itu kan hubungannya dengan PT VSI ya. Nah, kali ini masih berhubungan dengan PT VSI, yaitu tentang leadernya. Ya, tentu saja itu berbicara tentang Pattern ya, maupun di sana ada trainee. Nah, di sini teman-teman menarik ya. Kenapa sih belakangan ini Pattern secara secara mungkin di Indonesia itu rame, tapi ramenya masalah kasus misalkan seperti karyawannya nggak digaji, terus masalah ya mungkin kantornya yang tutup dan masalah bla bla banyak lah intinya ya. Nah teman-teman, beberapa tahun yang lalu kan rame nih tentang orang yang katanya dikasih expander ya. Nah teman-teman, jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya dengan begitu banyak orang yang ikut di Titanium kalau nggak salah ya, ikut di Titanium dan ikut yang mungkin program-program Gold Expander kayak gitu yang saya baca ya, saya kan nggak ikut. Nah, di sana kan cuma ada berapa orang yang dapat. Pertanyaannya, presentasinya berapa sih antara yang mendapatkan keuntungan besar itu dan yang dalam tanda kutip itu ya mereka cuma modal dan uang nggak tahu kemana dan nggak kembali. Ya presentasinya menurut ya ahli. Ya, nanti kita bahas lagi di lain waktu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin tentang leader Pattern. Nah, ini ada salah satu leader yang dulu menjadi salah satu acuan atau salah satu tokoh atau salah satu leader atau legend yang katanya digambarkan oleh ya mungkin oleh Pattern dan Yusuf Mansur itu sendiri sebagai sosok yang sangat ya epic dalam membangun bisnis Pattern ini. Ya, kita lihat dulu ya teman-teman videonya. Yuk. Cek it out. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Ngudi dengan kerja kerasnya dan kerja cerasnya dan izin Allah bawa pulang expander. Ya, jadi bonus dari keuntungan perusahaan. Ya, Insya Allah mudah-mudahan semua yang melihat nanti bawa pulang expander. Amin. Kan cuma bisa bawa pulang, bisa bagi-bagi ke yang lain. Amin. Amin. Coba lihat dulu dong, lihat dulu. Sallallahu ala Nabi. Ini kalau kerja benar, jualannya benar, serius dagangnya, paling 9 minggu izin Allah. Iya. Serius lah. Serius. Benar. Kira-kira 250 juta loh.
240 juta kan, berarti dibagi sebulan penghasilan kira-kira 20-30 juta. Siapa coba hari gini? Iya benar. Hah? Hari gini loh. Jualan, dagang. Ini mobil bukan yang kelas ini bang, ini udah kelas yang level 3. Iya. Bukan yang kelas GL, bukan GS. Iya, dan ini bukan ini asli nih. Ada BPKB saatnya. Ada BPKB. Langsung. Jadi bukan bohong, bukan KW, dan nggak ada syarat tipu-tipu di belakangnya. Nggak ada syarat-syarat bohong di belakangnya. Nggak ada katrol-katrolan. Nggak ada, ceder gitu. Insya Allah asli. Kita di BPKB langsung ceder gitu. Nggak ada cerita gitu. Hah? Dahsyat. Ayo, pasarin Petrennya, pasarin Traninetnya. Semangat. Ya, semangat dong. Mantannya mana? Iya. Kita belum punya yel ya, belum ya? Go Legend, Go Expander. Go Legend, Go Expander. Oh, ayo coba. Ayo. Tapi nggak pakai gini ya. Pokoknya nggak ada yang merisaukan. 1, 2, 3. Go Legend, Go Expander. Begini. Berubah dong. Itu Joker. Tahu-tahuan Joker. Tahu-tahuan Joker. Ya wes, oke. Assalamualaikum. Jangan pernah ragu dengan Paytren. Dalam kondisi Paytren masih payah waktu itu, transaksi yang masih batuk-batuk, saya mengenalkan Paytren banyak hujatan dan cacian, tapi saya maju terus. Saya percaya kalau Ustadz Yusuf Mansur itu tidak menipu. Saya percaya kalau bisnis ini benar, dan hari ini saya berdiri di sini. Tadinya saya tidak punya penghasilan, sekarang penghasilan saya 100 juta lebih per bulan. Sekali lagi terima kasih Pak Iten, terima kasih Pak Ari Prabowo, terima kasih manajemen, terima kasih Allah, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Oke, begitu ya teman-teman, videonya itu pertama tentang ya pokoknya orang itu adalah legend. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena memang ya yang nggak perlu disebutkan, intinya dikatakan itu legend. Pertanyaannya kemana sih orang itu sekarang gitu, kok Paytren itu ketika meredup orang ini kayaknya nggak muncul lagi gitu, nggak ramai lagi, nggak muncul di media sosial sebagai legend dari Paytren. Oke, teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang kemana orang ini, kita lihat dulu deh kemana sih sebenarnya aktivitas orang ini, biar kita nggak nebak-nebak ya, biar dia dengar dari orang itu sendiri. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman. Teman semuanya, apa yang saya lakukan itu setelah saya memperdalam ilmu hipnosis, benar adanya. Segala sesuatu itu yang diimajinasikan, dipikirkan secara berulang-ulang, itu akan masuk di bawah sadar, dan bawah sadar itu akan mengeksekusinya, baik Anda sadari atau tidak sadari. Jadi seperti kata saya tadi, ada seperti yang mendorong. Ya, waktu saya memimpikan mobil Pajero, ada yang mendorong, Pak, iklan ini, Pak, bikin pelatihan ini, seperti ada yang mendorong. Jadi kayak ada yang mendorong dari belakang gitu loh. Dan saya kayak manut saja. Dan ternyata sampai ke tujuan. Yang sudah fast track, apa ini tadi? Oke, yang sudah fast track apa? Apa selanjutnya harus digaspol, Pak? Iya, Anda jalan aja. Pokoknya pancangkan dulu impian Anda. Ya. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, kenapa impian itu penting dalam bisnis multi level marketing atau bisnis lain lah, tidak harus multi level marketing. Kalau ada seorang wira swasta, Anda punya bisnis apapun, punya rumah makan, punya restoran, punya toko kelontong dan sebagainya, Anda harus pancangkan impian Anda. Untuk apa Anda mendirikan toko ini? Untuk apa Anda memiliki ini? Kalau Anda cuma ya udah hanya sekedar makan, ya sudah, Anda akan mendapatkan itu hanya sekedar untuk makan. Ya. Dan alhamdulillah sama teman-teman kemarin, ayo kita mulai lagi bergerak di G-Trend. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 tahun, ya lumayan lah. Saya sudah dapat motor 2, fast track ya. Terima kasih teman-teman ya, teman-teman NRT sama manajemen ya.
terutama, dan terima kasih juga sama semua mitra Jitren, karena saya juga kecipratan yang namanya omset nasional, karena teman-teman juga semuanya ini luar biasa. Jadi kalau di Jitren tuh hebatnya apa? Tidak ada gap-gapan antara tim satu tim lain, beda dengan bisnis saya yang lama. Karena kalau di sini ada yang namanya omset nasional dibagi rata kepada tim. Artinya kalau kita bareng-bareng semangat, omsetnya menjadi besar yang dibagikan kepada kita. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi selain dia berpindah dengan dia menyebutkan sendiri bahwasanya dia di Jitren gitu ya. Mirip-mirip sih. Kita pikir-pikir apakah ini copy paste dari Pytren? Ya saya nggak tahu ya. Yang jelas Jitren dari Pytren ke Jitren ya mirip. Apakah leader-leader Pytren itu diambil sama Jitren, atau yang buat Jitren ini ya leader-leader itu sendiri? Ya saya nggak tahu teman-teman. Tapi intinya gini teman-teman. Namanya juga bisnis ya. Kalau misalkan ini kan bisnis nggak terikat kalau seperti itu ya. Para leader Pytren ini yang dulunya emang pekerja MLM kayak gitu, memang pekerjaan dia di sana. Ya dia itu penggiat MLM intinya kayak gitu. Begitu dalam tanda kutip Yusuf Mansur itu namanya kurang bagus ya. Ya dia berpindah ke lain hati, berpindah ke lain body gitu. Intinya ya mungkin para leader ini berlari. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi secara detail bahwasanya leader-leader yang seperti ini yang memang kebagian kue manisnya itu nggak banyak teman-teman, nggak banyak. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur bilang 5 juta, kalau misalkan ternyata yang kebagian cuma 1%-nya yang dapat kuenya kayak gini, ya jumlahnya cuma berapa? Mending kalau 1%. Bagaimana kalau 0 sekian persen yang dapat kayak gini? Dan kalau dari 0 sekian persen itu pada pindah kayak gini, ini kan yang dipromot sama Pytren ya, sama Yusuf Mansur sendiri sebagai orang yang ya nanti beberapa video ke depan kita akan lihat lah selain video-video ya tadi. Jadi yang dipromot sama Yusuf Mansur dan Pytren ini sebagai seorang legend dari Pytren gitu, yang membesarkan ya PSI itulah. Ya saya nggak tahu intinya. Yang jelas mungkin apakah mereka membangun bersama VSI itu atau bagaimana, atau emang para leader Pytren ini dulu emang para pekerja MLM ini yang mendorong Yusuf Mansur untuk membuat MLM seperti itu. Ya saya nggak tahu. Setelah ternyata MLM itu udah disuspend sama OJK dan kemudian Pytren sendiri berubah menjadi e-money, berubah menjadi sistem pembayaran lebih ya karena sudah dikontrol sama BI, tentu saja lebih ketat itu. Dan mereka yang memang biasa bermain di MLM seperti itu, mereka nggak mampu untuk masuk ke dunia itu. Ya nggak menarik, karena ya perusahaan yang akan lebih diuntungkan daripada para leader-leader itu gitu, karena pembagiannya yang jelas mungkin cuma sekian persen, kecil sekali itu dibanding dengan sistem MLM yang kadang-kadang menggunakan skema Ponzi. Jadi mereka yang di atas itu akan ya banyak sekali keuntungannya dibanding ya emannya Pytren gitu. Mungkin seperti itu ya, saya nggak tahu. Teman-teman bisa lihat nanti di sini dia itu pindah kemana dan dia masuk ke channel siapa. Teman-teman bisa lihat ya nanti di sana. Jadi intinya perpindahan ini menurut saya nggak heran lah. Namanya juga para pekerja MLM itu, para pencari cuan di MLM itu ya memang mereka sering berpindah-pindah ya. Secara ya mereka itu bukan mencari perlindungan, mereka mencari uang. Seperti banyak kasus-kasus yang terjadi, ya memang mereka para pekerja MLM itu dari MLM ini kadang-kadang malah merangkap MLM ini gini. Jadi mereka banyak MLM yang masuk ke sana, dan itu udah biasa gitu dalam bisnis MLM kayak gitu ya, setahu saya seperti itu ya teman-teman. Jadi Pytren ditinggalkan itu karena Yusuf Mansur atau memang karena sistemnya yang memenuhi yang terpaksa harus seperti itu, dan mereka nggak mau masuk ke dalam dunia yang dalam tanda kutip bersih lah, dikontrol sama pemerintah. Oke, terima kasih sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.